kembali bersama dalam Festival Cendrawasih. Angel kayaknya tepuk tangannya belum lengkap kalau teman-teman yang di belakang yang di booth UM. Semoga kolaborasi dan sinergi yang telah kita bangun melalui Festival Cendrawasih kedua tahun 2025 ini dapat menjadi langkah nyata membangun fondasi ekonomi Papua yang kuat dan bahkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta seluruh pengunjung di Festival Cendrawasih, pada kesempatan kali ini kita juga akan melakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang yang telah mengikuti kompetisi. Selamat untuk para pemenang lomba Chris Fluencer. Juara 1 Firmansyah Hardianto. Juara 2 Zam. Juara 1 Juara 2 Terpikat Jayapura. Juara 3 selamat untuk Kibasi. Juara 4 Wow Jus Jayapura. Dan juara 5 selamat untuk Rumah Papua.id. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh juara pada lomba Chris Fluencer dan juga Chris Planner Creator. Dan selanjutnya dengan hormat kami mengundang Bapak David yang pertama kita umumkan pada malam hari ini. Kami silakan kepada Bapak David untuk memberikan hadiah kepada para pemenang Chris Fluencer. Sekali lagi para pemenang Chris Fluencer, juara 1 Firmansyah Hardianto, juara 2 Zam Harida, juara 3 Sisi. Penyerahan penghargaan kepada mereka yang selanjutnya untuk lomba Chris Planner prestasi ya, diserahkan langsung oleh pimpinan untuk dari juara PT Bank Indonesia. Harapan 2 atau juara 5 Rumah Papua.id. Selamat sekali lagi. Untuk juara keempat atau juara harapan 1 Wow Jus Jayapura. Selamat juga untuk juara ketiga Kibasi. Pemenang lomba Reels Pariwisata Tompo Cerita, juara 1 Vita Fausa Rahmawati. Kita berikan tepuk tangan. Juara kedua Iwayan Ratra Guna Mandewa. Dan juara ketiga Firmansyah Hardianto. Kami silakan untuk para pemenang. Dan selanjutnya untuk pemenang lomba Mini Merauke Chris. Selamat untuk juara 1 Belisius, juara 2 Igo Waffle Jayapura, juara 3 Stisi Coffee Service, juara harapan 1 Tahu Bakso Inces, dan juara harapan 2 Kedai Pempek Musi 2108. Penyerahan penghargaan untuk Dimulai dari lomba karya tulis ilmiah, kategori karya tulis dunia. Dan dilanjutkan juara kedua. Selamat sekali lagi. Ini mudah-mudahan tidak masuk dalam kategori copyright ya, karena back sound yang disiapkan ini adalah murni dari Selanjutnya penyerahan hadiah untuk para pemenang kegiatan. lomba Mini Merauke Chris. Mudah-mudahan tim kreator dari YouTube Selamat untuk juara harapan 2 Untuk Kedai tidak Pempek Musi 2108. memasukkannya dalam kategori copyright ya. Juara harapan 1 Tahu Bakso Inces. Dan selamat untuk juara 1 Belisius. Perwakilan dari Pemprov Papua, Bapak Triwarno Purnomo, staf ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik. Kita menuju ke lomba Reels Pariwisata Tompung Cerita. Selamat untuk juara 3 Firmansyah Hardianto. Sambutan pertama dari pimpinan yang terhormat Indonesia, staf ahli Gubernur Papua Bapak Triwarno Purnomo, yang kami hormati Kepala Biro Perekonomian Provinsi Papua Bapak Andri atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bagian Pengawasan Perilaku
pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen, dan LMS Otoritas Jasa Keuangan Papua, Bapak Victorius Doni Vika Permana. Kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Bapak David Sipahutar. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan keadaan yang baik dan sehat. Kami Bank Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Papua dan seluruh elemen yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan ini, baik dari perbankan, asosiasi, lembaga mitra, dunia usaha, media massa, komunitas, dan masyarakat luas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Festival Cendrawasih kedua tahun 2025 ini mengusung tema Tumbuh Kuat, Tumbuh Inklusif yang mencerminkan semangat kita bersama untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan kualitasnya. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan melibatkan semua kalangan. Kami percaya bahwa Papua memiliki potensi besar, baik kekayaan sumber daya alam dan pariwisata, dan sumber daya manusia maupun budayanya. Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan Festival Cendrawasih ini, kita telah menunjukkan bahwa Papua mampu menjadi tuan rumah kegiatan ekonomi yang berkelas dan berdaya saing. Bapak Staf Ahli, mungkin mohon izin kami mengupdate seluruh rangkaian kegiatan Festcen ini dimulai dengan beberapa kegiatan pre-event sampai dengan kegiatan puncak pada malam hari ini. Telah terlaksana berbagai macam kegiatan. Berbagai kegiatan telah terlaksana mulai dari showcasing inklusif UMKM dan pariwisata yang juga turut melibatkan komunitas disabilitas, bisnis matching pembiayaan UMKM dengan perbankan, gerakan pangan murah, beragam talk show, dan kegiatan edukasi dari berbagai narasumber yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya. Demikian juga kompetisi hingga penampilan budaya dan musik dari talenta muda Papua sebagai upaya strategis mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melalui inovasi dan pembaharuan yang kita usung di Festival Cendrawasih kedua ini, kami mencatat jumlah pengunjung yang hadir dalam 3 hari ini sebanyak kurang lebih 12.819 orang. Berbagai kalangan turut berpartisipasi aktif meramaikan Festcen ini, dari mahasiswa, pelajar, UMKM, mitra kerja, komunitas, dan masyarakat luas. Sampai dengan tanggal 15 Juni tercatat capaian total omset transaksi dari penyelenggaraan rangkaian kegiatan Festival Cendrawasih kedua sebesar Rp752.866.500. Berdasarkan capaian ini, kami melihat kualitas dan performa UMKM unggulan Papua semakin siap untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional. Capaian yang membanggakan tersebut didukung pula dengan keikutsertaan UMKM unggulan Papua di berbagai event pameran tingkat nasional maupun internasional. Industri Kreatif Syariah Indonesia atau IKRA tahun 2025, FHA Food and Beverage Singapore pada tahun ini juga, dan World of Coffee Jakarta 2025
dengan capaian letter of intent sebesar 1,59 miliar, baik dari calon buyer domestik maupun buyer internasional. Dan ada juga UMKM asli Papua yang ikut dalam Ubud Food Festival tahun ini dengan capaian letter of intent 136 juta dari 7 calon buyer domestik. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas UMKM, kami juga telah memfasilitasi pelaksanaan business matching, kredit dan pembiayaan antara UMKM dan perbankan konvensional maupun syariah dengan capaian letter of intent sebesar 880 juta. Tingginya capaian tersebut menunjukkan potensi yang besar bagi UMKM untuk dapat semakin naik kelas. Dan pula melalui penerapan zona kris pada seluruh UMKM di FastChain ini tercatat realisasi frekuensi penggunaan kris sebesar 4.674 transaksi kris dengan nominal sebesar 594.791.500 transaksi, atau mencakup 80% dari transaksi di FastChain ini menggunakan transaksi kris. Hal ini membuktikan bahwa akseptansi masyarakat Papua yang tinggi terhadap penggunaan digitalisasi sistem pembayaran yakni kris. Pada ini juga kami menggencarkan edukasi melalui sosialisasi cinta bangga paham rupiah, kris, perlindungan konsumen kepada peserta yang terdiri dari guru, pelajar, dan masyarakat umum. Selain itu juga kami menyediakan layanan kas keliling di mana masyarakat bisa menukarkan uang pecahan kecil. Bapak, Ibu hadirin yang kami banggakan, Festival Cendrawasih ini bukanlah momen puncak, melainkan bagian dari perjalanan gerakan ekonomi inklusif Papua yang kita harap berkelanjutan. Melalui sinergi dan inovasi dan optimisme bersama seluruh pihak, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan perekonomian Papua yang memberikan makna dan berdampak nyata bagi semua. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari penyelenggaraan Festival Cendrawasih kedua tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati langkah kita ini yang kita bangun pada hari ini sehingga menjadi fondasi besar untuk Papua Raya tumbuh kuat dan inklusif. Sampai jumpa di Festival Cendrawasih ketiga tahun 2026. Izin menutup dengan pantun Bapak Ibu. Ke Depapre melihat kapal berlabuh. Lanjut ke bandara bertolak ke Wamena. Bersama kita dukung Papua bertumbuh, melangkah nyata memberikan makna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Demikian tadi sambutan dari pimpinan PT Bank Indonesia Kantor Regional. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman atas closing remarks yang diberikan. Dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Acara Festival Cendrawasih kedua tahun 2025. Kepada Bapak Triwarno Purnomo kami silakan. Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Provinsi Papua bidang pemerintahan, hukum dan politik, Pak Triwarno Purnomo SSTP MSI. Selamat malam semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua,
Bapak Fatur Rahman dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang saya hormati perwakilan dari Universitas Cendrawasih, bapak-bapak undangan yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya cintai dan banggakan seluruh pengunjung yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga seluruh peserta yang ikut terlibat dalam Festival Cendrawasih, seluruh yang ada di tenan-tenan, booth-booth yang di belakang sana. Gubernur Papua, Bapak Ramses Limbong, SIP, MSI, Mayor Jenderal Purnawirawan. Salam hormat dari Bapak Pejabat Gubernur Papua dan juga Ibu Pejabat Sekda Papua buat seluruhnya kita yang hadir di malam hari ini. Selanjutnya Bapak Gubernur menyampaikan apresiasi untuk kolaborasi ini, terutama kepada Pak Fatur dan jajarannya. Ini adalah kesempatan yang baik, momen yang strategis, event yang baik untuk bagaimana kita melihat event yang kita sudah laksanakan saat ini, Festival Cendrawasih yang kedua, untuk kita tingkatkan lagi dalam pelaksanaan tahun-tahun berikutnya dengan kolaborasi yang lebih bermanfaat. Harapan Bapak Gubernur bahwa Festival Cendrawasih kedua ini benar-benar memberi manfaat bagi semua yang terlibat, semua yang mengikuti dari awal sampai dengan hari ketiga ini. Begitu banyak kegiatan yang disampaikan tadi, saya mencermati apa yang disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua. Beragam kegiatan yang dilaksanakan, bukan hanya pameran UMKM, tetapi tadi saya lihat juga ada kelompok sadar wisata dari Jayapura, dari Biak, dan kegiatan-kegiatan edukasi, seni dan budaya yang sudah kita dengar melalui laporan yang disampaikan tadi. Dan sangat membanggakan bahwa semua yang hadir di sini, penuh dengan keberanian dan semangat. Di tengah-tengah situasi yang kita tahu, mungkin terutama pelaku UMKM lebih merasakan situasi tidak baik-baik saja. Kita harus jujur ya, pengunjung semua, ya, yang hadir di sini semua penuh semangat dan keberanian. Yang pertama buat UMKM, kita tahu bahwa UMKM ini menumbuhkan usahanya tidak mudah. Perlu ada adaptasi, perlu kreasi, perlu inovasi, dan itu tidak mudah. Tetapi kita lihat sampai sekarang ini bisa hadir di sini, itu artinya bisa eksis. Dan itu hanya bisa dicapai oleh kelompok-kelompok orang-orang yang penuh dengan keberanian dan semangat. Begitu juga apresiasi kami buat Bank Indonesia, punya keberanian dan semangat juga untuk melaksanakan event ini. Karena kita butuh event-event seperti ini. Dalam situasi yang ekonomi seperti ini, di mana ada stimulus-stimulus ekonomi, itu kalau kita mau jujur, sampai ke bawah itu lambat. Sehingga memang kita butuh event seperti ini supaya ada sedikit perputaran, pergerakan ekonomi. Dan juga apresiasi untuk seluruh pengunjung yang hadir. Ini juga penuh semangat dan keberanian. Datang nonton, datang belanja, tapi jangan minta diskon ya. Ya. Yang selanjutnya terkait kehidupan ekonomi, terutama para UMKM. Kita di Papua ini melaksanakan otonomi khusus. Tadi saya senang karena saya lihat beberapa akademisi hadir. Kita di bidang pendidikan kita punya afirmasi.
Di bidang kesehatan punya afirmasi. Di bidang tenaga kerja juga punya afirmasi dalam rangka otsus. Yang jadi pertanyaan, untuk UMKM ini apa ada afirmasi atau tidak? Ini saya butuh suasana yang hening supaya UMKM di belakang bisa dengarin. Kalau saya mau tanya, yang laksanakan usaha kecil UMKM di Papua, ada afirmasi buat kamu kan tidak? Afirmasi itu kekhususannya, kemudahan-kemudahan. Jadi saya punya usul saja, cuma usul. Ada Pak Fatur dan para akademisi dari UNCEN. UMKM dan juga pekerja seni yang lain, itu persoalan utama adalah modal. Bisa atau tidak kita buat regulasi yang bersifat khusus terhadap hal ini. Contoh, kalau di tempat lain, di daerah lain, kredit usaha bagi UMKM pasti pakai agunan. Usaha pakai agunan. Kalau harus pakai agunan, bisa atau tidak batas maksimal pemberian kredit UMKM, kalau biasanya maksimal 70% dari nilai agunan, dalam rangka afirmasi kita kasih 100% dari nilai agunan, atau bila perlu 150%. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, tetapi pagunya seperti itu, kalau bisa. Karena saya lihat untuk UMKM, kita belum ada afirmasi terhadap pelaku-pelaku usaha di Papua. Kita perlu itu, kita perlu menggerakkan ekonomi. Karena bicara stimulus ekonomi atau bicara event-event seperti ini, tetap untuk sampai ke bawah itu sangat lambat. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi bersama, di belakang tenda bisa diskusi itu. Dan yang terakhir, sekali lagi Bapak Gubernur menyampaikan apresiasi dan semoga kegiatan Festival Cendrawasih ini ke depan bisa lebih baik dan bisa betul-betul memberi manfaat. Yang terakhir saya langsung tutup. Kalau tadi Pak Fatur tutup dengan pantun, ini saya tutup dengan pertanyaan, tapi bukan endorse ya, Cerita sedikit, tadi sore saya lagi nongkrong, saya dikasih kopi dari sini, yang dibawa teman dari sini. Kopinya enak sekali, kopi senja. Ya, kopi senja. Untuk pemilik tenan, ya saya menyampaikan apresiasi. Kopinya sangat enak. Ada manis-manis, ada pahit-pahit. Dan pertanyaannya, ini buat seluruh pengunjung kalau untuk jawab. Ada kopi yang paling pahit. Kopi apa itu? Ya? Kopi Gidendia. Kopi Gidendia ya. Ya, itu juga betul. Kalau saya punya jawaban, kopi yang paling pahit itu kopi Lydia Trapilisa. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Santi. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada staf Triwardo Purnomo SSTP MSI. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus hadirin sekalian. Provinsi Papua Pak Triwardo. Dan hadirin sekalian, yang semakin malam sudah semakin ramai memenuhi PT Sentral Jayapura dan Festival Cendrawasih. Demikianlah tadi seluruh sambutan yang sekaligus menutup seluruh rangkaian acara Festival Cendrawasih 2025. Dan dengan ini maka rangkaian acara Festival Cendrawasih kedua tahun 2025 telah berakhir. Namun Bapak Ibu tak undang dan seluruh pengunjung. Oke. Mana nih anak-anak Jayapura? Oke. Angel, kita coba menyapa Papua sekali lagi. Yoi. Jangan lupa kalau kita bilang selamat malam Papua, semuanya bilang selamat malam ya. Oke. Selamat malam Papua. Yang dengar suaranya. Betul.